Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai, halo sobat podcast TVRI Sumatera Utara. Kembali lagi bersama saya Ika Karin Siregar. Kali ini di tema podcast kita kali ini masih seperti yang kemarin, seputar PON 2024. Karena seperti kita tahu bahwasanya Sumatera Utara tahun ini alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah ya. Dan sudah pasti kita mempunyai atlet-atlet yang luar biasa sekali, yang tentunya dapat banyak sekali menghasilkan emas untuk Sumatera Utara. Dan sobat podcast, kali ini telah hadir bersama saya salah seorang atlet dari cabang olahraga drum band. Iya. Mungkin silakan Kak perkenalkan dirinya. Halo Kak, nama saya Putri Ayu Lestari Gulo. Lebih dikenalnya Putri. Putri? Iya, kadang dipanggil Gulo juga. Oh kok bisa gitu ya? Iya. Manis ya? Karena marganya, jadi marganya kan ya? nama belakangnya itu lebih sering dipanggil Gulo gitu. Oh, gitu. Lebih enak, lebih simpel. Gitu. Kalau Putri kan pasaran Kak, jadi manggilnya lebih enak kadang Gulo atau Kak Gulo Manggil gitu. ini aja ya, marganya aja Iya, ya. kan gitu kadang. Kak Putri sendiri asal dari mana? Dari Deli Serdang. Dari Deli Serdang. Dari Berarti Deli Serdang. memang, asli lah ya, putri daerah asli dari Sumatera Iya, Utara. dari ya, Sumatera kan, Utara, ya? benar. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwasanya Kak Putri juga kali ini tahun ini menyumbang emas lumayan banyak Alhamdulillah. untuk Sumatera Utara. Iya. Ya. Ini yang kita lihat udah ada beberapa emas. Kak Putri untuk PON ini menyumbang berapa emas untuk Sumatera Utara? Alhamdulillah tahun ini PON kali ini menyumbang 5 medali emas saya pribadi. Nah, tapi kalau di timnya kita sumbang untuk Sumatera Utara itu 7 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Oh, ini kalau digabungin. Kalau digabungin. Iya. Kalau untuk Kak Putri sendiri 5 medali emas, iya. Ya. Ini luar biasa gede-gede ya emasnya. Ya. Kalau jadiin duit lumayan ya? Lumayan kayaknya. Kalau bisa dikiloin kita kiloin ini. Oh, iya, bener. Ya Kak Putri, kita kan pasti sama-sama dengar ya bahwasanya kabar simpang siur yang di sana di luar yang kita dengar bahwasanya ini banyak sekali terjadi permasalahan di PON kali ini. Apakah memang benar itu berita-berita simpang siur di luar sana mengenai ini PON begini nih, mulai dari makannya, asramanya, apakah memang seperti itu? Nah, kalau di khususnya drum band ini ya Kak ya, kalau di drum band alhamdulillah masalah makan kita aman karena kita langsung di backup dari hotel atau penginapan yang kita dapat gitu. Jadi untuk makanan, untuk transportasi, untuk semua sarana dan prasarana, alhamdulillah kita tercukupi dan itu baik gitu. Kalau di drum band saya nggak tahu infonya di cabur lain atau di panitia atau info-info yang nggak baik lah mengenai PON itu saya nggak tahu. Dan saya selaku atlet drum band pribadi alhamdulillah cukup baik support atau dari pemerintah itu ya. Alhamdulillah cukup baik gitu loh Kak. Artinya berita simpang siur di luar sana tidak semuanya benar. Iya, ya, benar. Mungkin ada beberapa aja kali ya, mungkin seperti yang dibilang lapangannya inilah becek segala macam, belum siap ya kan ya. Nah, tapi kalau itu ya Kak, menurut aku sih pribadi itu kan masih dalam pembangunan, masih dalam proses pembangunan begitu. Progres ya. Iya, jadi masyarakat di Sumatera Utara khususnya juga nggak bisa membilangkan bahwasanya ini PON kita harus perfect. Nggak boleh ngejudge langsung. Iya, kita harus perfect, kita harus ini apa segala macam gitu. Nah, kebetulan kita menjadi tuan rumah dan keadaannya juga belum selesai pembangunannya. Jadi memang harus ada tanda kurungnya itu pengertian lah ada untuk kita lah ya, karena kan kita juga pasti sebagai tuan rumah memberikan yang terbaik, memberikan support yang terbaik, setidaknya memberikan standarisasi lah untuk PON itu berlangsung dengan baik gitu sih Kak. Dan alhamdulillahnya drum band aman, berjalan dengan lancar, semua cabang atau semua nomor yang kita mainkan juga alhamdulillah lancar, karena kan kita ada titik mainnya itu ada 3 titik. Ada di Desa Sena, di stadionnya, di stadion atletik, kemudian di Gor Futsal Pancing, kemudian yang ketiga ada di jalan lintas arteri Sumatera Utara itu loh Kak, yang ke Kuala Namu. Nah, itu kita main di situ ya aman alhamdulillah. Semua keamanan dan semua yang backup juga
turun langsung, polisi juga banyak yang turun. Jadi pengamanannya itu luar biasa sih Kak, buat di cabur drum band. Ada yang dibilang malah katanya atlet yang dari daerah ini digabung sama daerah lain, kan seperti itu yang kita dengar ya kan? Iya, gitu. Artinya memang tidak semuanya, mungkin emang ada beberapa yang namanya Iya, ada beberapa cabur ada, mungkin seperti itu. Namanya juga mungkin dalam masa proses juga pasti ada plus minusnya lah ya. Iya. Ya. Kak Putri sendiri sekarang usianya berapa nih? Sekarang usia ya. Aduh. Kalau berapa usia 25 tahun. Oh, kok beda tipis sama saya? Kan. 25 tahun. Nah, terus sekarang kuliah atau udah menikah? Masih kuliah. Masih kuliah. Ya. Masih belum mengarah ke sana lah, ya. Masih pengen berkarir dulu ya. Iya. Kalau untuk Kak Putri sendiri udah berapa lama nih, mungkin sobat podcast TVRI di rumah pengen tahu nih, kalau mau jadi atlet nih, atlet drum band perlu waktu sekian lama, atau kan memang enggak juga seperti itu, enggak harus lama kalau emang ternyata emang berbakat, ternyata emang ada rezekinya, enggak seperti itu. Kak Putri sendiri udah berapa lama di drum band? Nah, Putri sendiri main dari 2011, sudah cukup lama ya Kak ya. Dari 2011 itu berarti SMP kelas 1. SMP kelas 1. Iya, SMP kelas 1 udah main drum band. Hanya aja main drum bandnya itu masih yang kayak kita kenal, kayak main karnaval, festival gitu-gitu. Iya, lomba-lomba biasa, ikut 17-an. Nah, itu. Nah, dulu mainnya itu kayak gitu. Kalau aku bilang tuh sih Kak, ngasah skillnya itu dari yang kecil-kecil seperti itu. Nah, mulai main drum band itu dari 2011 sampai sekarang. Nah, jadi tahu pon itu, ada pon di drum band itu ya karena SMA udah tahu ada pon gitu, ada drum band gitu. Saya tetap terus terus belajar gitulah di SMP itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu belajar terus. Nah, sampai pada akhirnya ada pon ini. Nah, tapi sebelum dari pon ini main dulu ke Jurkap, ke Jurprov gitu-gitu. Iya, ke Porprov, baru ke situ gitu kan. Baru ke pon. Alhamdulillah Putri juga pernah main di 2016 di Jawa Barat. Di pon juga ya? Iya, pon drum band. Alhamdulillah dapat 1 emas, 2 perak, 2 perunggu. Itu Putri pribadi. Tapi kalau digabungin 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Nah, gitu. Yang kan sekarang kayak gini ya, kayak saya pribadi pun ngerasa ya, bagi saya yang lawas ini saya ngerasa drum band itu hanya karnaval kayak gitu ya, di acara kemerdekaan, jalan. Terus dia ada dulu namanya apa ya, marching band ya? Iya, marching band. Terus ada yang pakai apa sih? CG, bendera-bendera gitu ya. Yang orang saya tahu kenalnya seperti bendera itu. Nah, jadi saya pun juga awalnya, wah, ini drum band kok masuk ke kategori cabur gitu. Iya. Dari mana olahraganya gitu kan ya, pasti ya. Saya karena emang nggak tahu, otomatis juga pemirsa di rumah juga apa ya gitu kan, kok bisa sih drum band masuk cabur? Ini apa sih, kok cuma jalan-jalan aja main alat musik, gerak-gerakan kayak kan ada apa sih? Ada Kitapati ya namanya, iya, ya, Mayoret. Iya. Kok bisa masuk ke dalam salah satu cabur? Itu kenapa tuh Kak? Nah, dari mana cabornya? Olahraganya dari mana gitu? Oke. Nah, kita tuh eksibisi ada 2004 Kak, eksibisi. Nah, masuk PON itu di 2008. Nah, 2008 terus main lagi di 2016, baru di 2024. Nah, kenapa bisa dibilang olahraga? Nah, ini banyak orang yang nggak tahu sistem perlombaannya ini gimana kan. Nah, jadi 2016 saya itu main di 2016 itu nomor lombanya itu masih 10. Itu artinya baru 5 tahun ya? Iya. Dari 2011 jadi, kan tadi ya? Nah, jadi nomor lombanya itu ada kayak kita combine antara jalan cepat, tapi kita main musik. Gitu. Oh, gitu. Iya, atlet jalan cepat itu. Ya. Biasanya kan main atlet jalan cepat tuh main pakai arena juga? Iya, pakai arena. Iya, itu gitu? Stadion atletik itu kita pakai. Iya. Jadi kalau di jalan cepat itu kan biasanya 20 kiloan. Nah, kalau kita namanya LBJP, lomba berbaris jarak pendek. Jadi kenapa dibilang pendek? Karena kita cuman 400 meter, 600 meter, dan 800 meter. Kan itu singkat tuh Kak, makanya kita bilang jaraknya pendek. Nah, tapi kita kombinasikan antara jalan cepat sama main musik. Nah, tantangannya itu main musiknya itu gitu. Sambil jalan cepat. Nah, orang itu pada nggak tahu tuh gimana ya cara mainnya ya gitu. Bahkan kita udah pernah loh Kak main atau latihan bareng di PPLP sama atlet jalan cepat. Nah, kita juga pengen tahu kan, pengen sharing lah. Iya, sharing lah ilmu atlet-atlet jalan cepat di PPLP itu gimana sih gitu kan. Gimana sih caranya supaya ada triknya nggak sih untuk kita yang anak drum band ini. Nah,
Atlet jalan cepat juga mengakui bahwasanya susah main Susah ya? main alat musik gitu sambil jalan cepat gitu. Apalagi sambil main alat musik ya. Iya, nah itu banyak yang nggak tahu. Terus yang kedua itu ada nama lombanya itu LKKB, Lomba Ketahanan Ketepatan Berbaris. Itu harus tepat dan harus tahan karena jarak tempuhnya itu 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo. LKKB. 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 Oh, itu kan namanya kan lomba ketahanan baris berbaris. Iya. Kalau misalkan kita mau proklamasi ya. Iya. Ini beda ya. Iya, ini Kalau LKKB. pasti kan gitu ya, beda ya. Ini KB. LKKB. Lomba Ketepatan Ketahanan Berbaris. Dia harus tepat dan harus tahan. Gitu. Jadi tidak ada berhenti, tidak ada jalan di tempat, harus jalan terus. Nah, itu apa ya? Kita itu harus fokus tuh, Kak. Mau dari langkah harus ragam, mau dari musik, mau dari semua gerakan. Terus kita juga harus hafal metronom. Kita latihan mau pakai metronom berapa nih? Karena kan sulit tuh kita mau nentuin Itu apa nih Kak Putri? kayak timing langkah gitu loh, tempo Kak. ya, Iya, tempo tempo ya, gitu. Jadi kita harus tahu kita mau pakai semana nih kecepatan beatnya gitu kan. Jadi kalau kita kecepatan ya nggak bisa juga, kelambatan juga nggak bisa karena kalau 4 kilo itu sekitar 40 menit. Jadi per 1 kilonya itu 10 menit. 4 kilo 40 menit. 40 menit. Nah, kalau 6 kilo 1 jam. Sambil jalan santai, sambil jalan santai, sambil apa? Sambil jalan. cepat, sambil Itu nggak salah, nggak jalan cepat, tapi jalan. Oh, jalan Tapi aja. kita harus tepat gitu, Kak, waktunya. Harus cerdas Jalan lah, biasa harus kayak smart. Baris berbaris. Iya, Iya, bener. langkah tegap gitu? Enggak langkah tegap, langkah biasa. Langkah biasa. Oh, berarti tidak sebegitu sulit Iya. seperti jalan cepat. Iya, hanya aja kita harus lebih tahan kan otot yang bekerja di situ karena megang mopong alat, terus perkusinya itu terus-terusan main tuh 8 kilo. Cuman kalau di alat musik per setiap posnya aja, per tiap posnya itu 500 meter gitu. Nah gitu, terus ada juga nama lombanya LBB. Nah LBB ini ya seperti biasa lomba berbaris, hanya aja ada peraturan-peraturan yang ditentukan dari pengurus PDBI. Kemudian ada LUG. LUG itu unjuk gelar. Nah ini yang seperti yang kita kenal. Oh, gitu. Ya Kayak unjuk, apa iya gitu ya. kayak pertunjukan lah. Terserah ini bebas kita mau bawa tema apa, musiknya Oh, seperti artinya itu apa. lebih rileksnya ya. Iya, Nah. gitu. Kalau berarti dari ada 4 tadi ya kategori drum band tadi Iya ada 4, Ya. LBJB, yang LBJB, LKKB, LKKB. LUG, LBB. Oh, bukan LGBT nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada, nggak boleh melambai juga Oh, soalnya. nggak boleh Iya kalau melambai, karena kan kita jalan cepat Kak, tapi kita laki-laki nggak boleh melambai loh Kak. gitu. Iya kalau melambai gimana dong? Kan harus kuat, harus strong. Oke. Nah, saya tertarik yang jalan cepat tadi. Berarti artinya jalan cepat sambil pakai Alat. alat drum band itu sambil apa ya? Ada apa sih namanya? Main musik Main ya, musik iya ya? sambil main musik per 100 meter. Per 100 meter itu harus ada main musik dan harus ada cadence. Oh gitu. Iya. Yang saya bayangkan itu gimana sih yang mereka yang main alat musik yang tiup gitu? Uh-uh. Nafasnya gimana ya? Apa nggak ngos-ngosan ya kan ya? Iya kan kita itu dari start main lagu, main tuh lagu sampai selesai pos, baru itu marskedan itu loh marskedan mereka menurunkan alat, di situ mereka ambil nafas, Oh, iya. curi nafas gitu Itu kan? seperti atraksinya ya? Iya curi nafasnya, kan turun ambil nafas tuh, ambil nafas banyak-banyak, terus main lagi jejeb kan masuk tuh mars persiapan, main lagi Kak, main lagi, diup lagi, nanti kedan lagi, turun lagi, ambil nafas lagi, gitu cara curi nafasnya gitu. Kalau enggak ya cengap mati dong Kak. 400 meter nggak bisa berhenti, meninggal dong. Itu kalau untuk kostumnya nggak sama seperti karnaval, seperti yang tadi apa sih namanya LUG? LUG enggak, kita full sport semua. Full sport semua. Iya. Kalau yang LUG kan yang saya tahu selama Iya, ini kan cantik-cantik itu, iya, bajunya cantik-cantik. Makeupnya tebel-tebel. Iya. Enggak ya, berarti sport kali ya. Iya, kalau di situ itu full sport, sama LKKB juga full Dan sport. itu nggak banyak orang yang tahu. Ih, nggak ada yang tahu. Kan cuma drum band itu apa sih? Cuma marching band ya Iya. kan. Latihannya nggak perlu di sirkuit kayak Oh, enggak, di kita track panas area gitu kan. Kita panas-panasan. Cuma perlu lapangan gede aja buat menyamai mensinkronkan musik, tempo dan lain-lain, gerak dan lain-lain ya kan. Rupanya harus pakai ada kategorinya. Jadi Iya, ada kategorinya. Termasuk di PON kemarin. Iya, gitu juga. Semua kategori. Semua kategori. Kita ada 17 nomor, yaitu semua 4 kategori itu
dikembangbiakkan lagi lah bahasanya kan, dikembangbiakkan 17 lagi. lomba? Iya, Apa jadi aja tuh kalau boleh di LBJP itu ada 6 nomor, ada 400 meter putri, 400 meter putra, kemudian 600 meter putri, 800 putra, kemudian 800 mix campuran putra putri, kemudian 600 mix putra putri. Jadi ada 6 di LBJP. Jadi satu kategori berbeda lagi. Iya, kita main loh Kak, pagi itu 400 putri dan 400 putra. Sorenya kita main lagi. Jadi satu hari itu ada 3 mata lomba putra putri campuran. Kategori beda-beda. Iya, kategorinya ada 3. Kalau sempat Gitu. satu hari pernah nggak satu hari yang artinya kan dari beberapa kategori-kategori di drum band itu yang paling sulit mungkin yang LBJP, iya benar. pernah nggak satu hari bisa dua kali Apanya? Lombanya? kompetisinya, lombanya. Ya itu kita 2 kali lomba karena kan kita 17 mata lomba itu cuman 10 hari Kak. Jadi di situ dipadetin, di lomba jalan cepat itu dipadetin. Jadi kan ada 6 nomor. Jadi kita bikin 2 hari. Jadi satu hari itu 3 nomor, putra 400, putri 600. Kemudian sorenya main lagi campuran 800, besoknya main lagi putri 600, putra 800, sorenya main lagi campuran 600. Itu bernafasnya normal Kak? Oh no. Kalau saya lihat kan videonya juga kan lumayan ya. Sambil normal. jalan cepat sambil bawa alat. Iya. Sedangkan kita aja nggak pakai alat drum band, cuma jalan cepat aja pasti sulit ya. Iya. Apalagi bawa alat kan seperti itu. Makanya ekstra pudingnya sih Kak, memang harus ekstra puding, minum air putihnya kita dikontrol semua, makannya dikontrol juga. Kalau pudingnya apa nih Kak Putri? Kalau pudingnya lebih susu. Telur gitu. Iya, kalau mandirinya itu lebih ke telur ayam kampung, telur rebus itu kita selalu standby. Susu kita selalu dikasih, dari pengurus selalu kasih susu. Susu buat protein, susu buat otot itu selalu dikasih. Kalau vitamin banyak, vitamin buat tulang, vitamin buat daya tahan, kita dikasih terus. Nah, cuman yang batas normal dan wajarnya atlet. Batas normal dan wajarnya aja ya. Terus ada nggak Kak, kan pasti kan pakai fisik ya, untuk mempertahankan fisik ini ada nggak olah tubuhnya atau fisiknya seperti apa, harus lari atau apa? Iya, pasti ada lah ya? Kak. Kita latihan itu dari selesai subuh. Selesai subuh itu kita latihan, biasanya latihan fisik, masuk fisik sampai jam 7, setengah 8 selesai, kemudian kita sarapan. Nah kemudian lanjut setengah 9 itu prepare buat latihan musik sampai di jam 12. Setiap hari? Ya, sampai jam 12 baru kita break istirahat. Nah setelah itu lanjut lagi jam 2 latihan lagi musik sampai itu. 3 kali, 4 kali? Iya, sekitar 5 sesi lah Kak kalau dihitung dari subuh. Nah jadi olah tubuhnya itu ya itu Kak, di latihan fisik pagi dan sore. Nah kita juga ada selingin yoga di malam, misalnya per tiap minggu itu ada 2 kali yoga malam, jadi kita olah pernapasan juga gitu di drum band. Konsentrasi juga ya? Iya benar Kak, karena kan kita perlu keseimbangan, perlu konsentrasi, perlu nafas, jadi kita ada yoga gitu, ada sesi yoga. Selama dari 2011 ke 2024 berarti artinya 13 tahun ya? 13 tahun pasti kan Kak Putri menemukan beberapa kendala nih yang kira-kira berat banget nih ya, ini aku harus lewat ini, berat banget nih. Kira-kira kendala yang paling berat sekali apa Kak? Semasa menjalani profesi sebagai atlet drum band. Nah kalau di 2016 sebenarnya kendala yang paling terberat itu nggak ada support sama sekali dari keluarga. Oh ya? Iya. Alasannya karena ya itu tadi orang-orang itu pada nggak tahu drum band itu apa loh Kak. Sama, gitu. seperti mungkin giatnya sama kayak yang Iya gitu. ya. Nah terus 2016 itu kebetulan orang tua saya sakit, jadi ibu itu harus diurus dong. Kalau sakit kan harus diurus. Nah saya anak pertama, jadi saya harus urus orang tua saya. Nah tapi pada saat itu saya ikut PON dan pelatda 2 tahun, tidak pulang-pulang gitu kan Kak. Nah tapi pada saat itu semua keluarga ibaratnya kayak keluarga dari orang tua mama lah, nggak setuju untuk itu. Tapi ibu saya, almarhum ibu saya tuh setuju. Jadi saya cakupinnya itu, fokusnya itu orang tua saya setuju gitu. Jadi enjoy aja gitu Kak. Nah itulah salah satu
yang terberat kemarin di Jawa Barat. Nah, kalau di 2004 ini alhamdulillahnya semuanya pada mensupport gitu. Semua keluarga pada support karena mereka udah tahu kan gimana drum band ini, gimana prosedurnya gitu dan gimana tujuannya gitu. Karena kan keluarga juga dulu mikirnya ngapain sih main drum band, gak ada gunanya gitu kan, Kak. Jadi udah ngerti, udah paham bagaimana dan apa tujuan kedepannya itu. Jadi keluarga sekarang support. Nah, kendala di 2004 ini kayak mungkin kan Kak, semakin kita beranjak usia gitu kan. Jadi dewasa nggak enak ya. Iya, jadi hal yang tersulit itu paling di beban kita sendiri sih, diri kita sendiri ya. Ini setelah ini gimana ya, ini setelah ini gimana ya gitu. Jadi lebih berat ke beban sih Kak, ke beban pikiran aja. Betul. Makanya juga kadang-kadang saya melihat kayak audiens lah ya, kayak orang ngelihat atlet turnamen apa aja, misalnya drum band, bola atau badminton atau apa. Audiens ini penontonnya sama maha benar ya kan, sama netizen ya kan. Iya, benar. Jadi mereka nilai, kok nggak bagus gini. Jadi atlet itu aja mungkin di lapangan aja itu sudah untuk menghadapi stres dirinya sendiri aja mungkin susah ya, ya kan Kak Putri ya. Apalagi harus menyinkronkan dengan teman-teman yang lain karena bukan individual ya. Benar. Karena memang berkelompok. Nah, berarti dari awal Kak Putri 2011 terjun ke dunia drum band, berarti diawali dari marching band dulu. Iya, seperti ini. marching band dulu. Iya, barulah ikut semua baru langsung ke PON. Nah, kita Kak di drum band ini nggak cuma satu kabupaten, ada 7 kabupaten di Sumatera Utara ini. Iya, jadi kita ambil dari masing-masing kabupaten, ikut seleksi kemarin. Seleksi? Iya, ikut seleksi kemarin di PPLP. Ke Jurprov ya? Iya Kak, dari Porprov namanya, dari Porprov dulu. Nah, ada Porprov itu diundang lah untuk seleksi ke PON. Nah, setelah penyelesaian seleksi itu adalah hasil dari nama-nama dari tiap kabupaten gitulah yang kompeten, atletnya yang kompeten kita masukin gitu. Kalau Sumatera Utara sendiri untuk atlet drum bandnya ada berapa orang Kak Putri? Ada 22, 11 putra dan 11 putri. Itu dari 7, iya, dari 7. Kak Putri sendiri dari Deli Serdang. Dari Deli Serdang ya, berarti ada 17 atlet. Itu luar biasa sekali memang. Terus memang kalau untuk drum band ini tidak ada maksudnya penampilan individual 2-3 orang memang enggak, harus berkelompok. Itu minimal berapa Kak? Kalau di putri ada putra-putri itu ada 10 orang yang main. Jadi kalau di campuran ada 19 orang yang main. Oh, ada campurannya juga? Iya. Sama kayak badminton ya? Ada PA, PI, campuran. Mix, ya, iya, gitu. Benar. Ada Kak. Kak Putri sendiri untuk pegang alat drum bandnya alat apa? Alat musik apa? Nah, karena di drum band ini banyak nomor lombanya, jadi kita sebenarnya diwajibkan 3 alat yang bisa kita kuasain. Bisa Iya, multifungsi. Gitu Karena bisa jadi putri main di mix beda alat, main di putri beda alat gitu. Jadi putri khusus di P main namanya quintom, ada seperti apa? Seperti alat pukul, dia ada 5 tabuh ya? Yang dipinggang, main 5 tabuh. Nah, putri main itu khusus di putri, tapi kalau di campuran untuk yang jalan cepat putri main simbal, ada itu namanya piring yang suaranya nyaring, kayak wajan ya? Iya, teng. Nah, itu putri main itu. Terus kalau di campuran LKKB main mayoret. Campuran di KKB? Iya, LKKB yang jalan itu main mayoret. Kalau di LBB main mayoret juga. Sama di LUG jadi kita pati, kalau orang taunya itu kita pati ya. Kita pati yang paling cakep tuh, paling iya. Gitu ya? Main kita pati putri gitu. di LUG. Nah, terus ada nggak sih Kak standarisasi kalau misalkan mau jadi atlet drum band usia segini, batas usianya segini, mungkin ada kategori-kategori khusus, terus berat badannya nggak boleh lebih dari sini gitu, ada? Oh enggak, kalau di drum band itu aman sih. Kemarin di 2024 ini ada yang 15 tahun atlet kita. Oh, ada 15 tahun? Ada dari Tanjung Balai. Kategori basic, pemula, enggak. mahir gitu, enggak ada? Enggak. Dia umur 15 tahun, dia paling muda. Nah, di cewek paling muda juga lah ya. paling muda tertua gitu. Putri 25 tahun. Jadi enggak ada batas usia. Terus kalau masalah berat badan sebenarnya nggak jadi masalah sih Kak, karena kan proses latihan itu yang bakal cor-coran kita, iya dengan sendirinya berat iya badan Kak, ya? bener, iya. Jadi dari proses kalau udah masuk PON, dari proses itu mau kita gemuk, mau kita kurus, kita disuruh naikin, kita harus naikin, kita disuruh turunin, kita harus turunin gitu Kak. Nah, gitu. ini juga jadi pandangan baru
juga kan buat kita semuanya, khususnya juga buat sobat podcast TVRI Sumatera Utara, bahwasanya drum band itu tidak hanya marching band, tidak hanya buat karnaval. Dan jujur saya pun juga baru tahu ya bahwasanya drum band ini bisa masuk dalam kampus cabur, dan juga tidak seperti yang kita pikirkan buat karnaval. Rupanya emang lebih sulit lagi daripada atlet-atlet yang kayak atlet jalan cepat ya. Iya benar. Kak Putri mungkin pernah sharing nggak sama atlet jalan cepat? Maksudnya jalan cepat yang bagus tuh, yang baik tuh, yang benar tuh seperti apa sih? Karena kami tinggal menyinkronkan sama alat musiknya gitu. Pernah nggak sharing sama? Pernah pasti ya? pernah dong Kak. Karena pengen tahu juga kan sebenarnya kalau jadi jalan cepat itu apa sih trik dan tipsnya gitu. Tapi sama aja sama yang diajarin dengan pelatih fisik dan pelatih teknik di drum band. Kakinya itu tetap harus lurus, pinggangnya tidak boleh kaku dan tidak boleh menekuk dengkulnya. Sama halnya yang dipakai juga sama atlet jalan cepat. Nah, cuman kan mereka juga kalau kita tanya gimana sih tipsnya supaya ini alat ini nggak goyang, ini pasti mereka juga nggak paham gitu kan. Iya, karena kan dia cuma fokus di kakinya di aja. badannya aja. Kalau kita kan fokus di tangan juga, fokus di pinggang, fokus di ayunan tangan gitu. Jadi ada Kak. 2 cabur di sana ya kan? Iya. Cabur drum band sama jalan santai, jalan santai, jalan cepat ya. Iya, gitu. Saya pikir mungkin yang paling tersulit jadi yang apa itu loh? Apa itu Kak? Tuba yang itu, besar ya? Yang gede. Oh iya, tuba Yang gede. namanya. Oh, itu karena dia pun jalan santai pun udah nafasnya udah ngos-ngosan, tambah lagi yang seperti itu ya. Terus untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, misalkan memainkan satu musik ya, satu musik itu berapa lama Kak? Misalkan baru dapat satu lagu nih, satu musik yang mau kita bawakan nanti entah di PON atau di turnamen-turnamen apa, itu butuh waktu berapa lama Kak Putri? Nah, kita kemarin latihannya 1 tahun 8 bulan Kak. 1 tahun 8 bulan untuk semua nomor itu dari papi sama campuran itu 1 tahun 8 bulan baru kelar gitu, karena kan kita kelarin satu-satu gitu loh Kak. Nah kalau di macam kategori tadi kalau di jalan cepat mah lagunya kan pendek, jadi cepat 1 hari 2 hari kelar lagunya selesai gitu. Nah yang susah itu di LUG gitu, jadi banyak keseragaman yang kayak kakak bilang, banyak keseragaman, keselarasan gerak, banyak visual. Nah di situ baru kita banyak mengeluarkan energi dan banyak mengurus tenaga sih. Itu lebih rumit Lebih rumit, karena banyak hafalan di situ. Jadi hafalannya ya lumayan banyak. Jadi dari awal sampai akhir mau lomba, ya itu kita ngapal terus. Padahal gitu. kalau kita lihat secara kasat matanya, LUG tadi atau marching band tadi kesannya ini nggak gitu makan fisik ya, hanya dibutuhkan keseriusan, keselarasan, fokus mungkin biar nggak beda nih ketukannya gitu kan. Nah terus waktu ke awal Kak Putri pengen terjun ke dunia drum band ini, memang sudah tahu bahwasanya ini bukan hanya LUG aja, bukan hanya yang buat karnaval aja. Nah, memang baru tahu pas sudah masuknya gitu. Kalau Putri udah tahu karena kan yang Putri nggak tahu itu sebenarnya dari awal main drum band Putri nggak tahu kalau Putri tahu PON itu ada drum bandnya, tapi nggak tahu kalau lombanya itu seperti ini. Nah, tahu lombanya itu karena ikut ke Jurprov kan, latihan jalan cepat gini-gini. Nah di situ baru tahu. Jadi taunya waktu ke Jurprov, malah yang nggak expect-nya itu waktu ke Jurprov dong ya kan, karena kan kita nggak tahu kalau lombanya seperti itu. Nah waktu di PON-nya Putri udah tahu lombanya seperti itu karena kan udah kenal di ke Jurprov sebelumnya. Gitu. Sebelum juga nggak gitu familiar sekali ya, belum tahu sekali ya. Benar. Kendalanya ada nggak sih Kak, misalnya sama teman-teman, karena kan nggak ada individu ya. Iya benar. Satu tim itu misalnya kalau untuk kita katakan LUG aja, itu satu tim minimal berapa orang? Oh itu main semua 22 orang. Semuanya main? Iya main semua 22 orang. 11 cewek 11 cowok main semua. Pasti ada berantemnya dong sama ini. Pasti Kak, namanya tim. Jangankan tim 22 orang, tim yang berdua atau bertiga aja mungkin ada cekcok. Nah, ini kita 20 orang pasti ada cekcoknya lah Kak. Ini lagi kita dari kabupatennya beda-beda. Otomatis pengajaran mereka di sana berbeda dengan pelatihnya. Pengajaran misalnya Putri sama pelatih Putri juga beda gitu kan. Jadi
banyak selisih paham, tapi ya itu tadi kita kan udah masuk di naungan satu naungan nih PON gitu kan. Nah tujuan kita juga sama, jadi kita ya harus satu komandonya itu siapa, pelatih yang ada di PON gitu. Jadi kita semua buangin ego masing-masing itu kita buang, atau pembelajaran kita yang misalnya udah kebiasaan kita main di unit kita itu kita singkirin dulu, kita mainnya ya udah kita PON, kita fokusin PON. Tapi kalau kakak tanya cekcok, pasti banyak cekcoknya. Lama kali ngapal gitu aja, kau lama kali, kau bodoh kali bolotnya loh, pasti kayak gitu juga sih kak. Kita sesama tim juga kayak gitu. Iya, kayak ngapal satu lagu. Iya. Tok satu ketukan. Udah kelar dia ada ketukan. Iya, ya gitu. Suka berantem lah ya. Iya. Cuman itu tadi ya kita sambil ngajarin, cuman ya itu kita nggak kayak gitu on gini baru namanya anak Medan kan ya, anak Sumut kan, pasti kita iya nggak kayak Jawa, nggak gitu kan. Kalau kita mungkin lebih sedikit barbar, on nih gini gitu paling. Nah kalau untuk naungan nasionalnya nih kan Kak Putri, seperti yang kayak kita tahu kalau bola kan naungannya adalah PSSI, kayak badminton PBSI, kayak bola-bola itu PBVSI ya apa. Nah kalau untuk drum band sendiri sudah ada naungan nasional? Ada ya? PDBI namanya, Persatuan Drum Band Indonesia. Gitu. Iya, PB-nya juga sudah ada. Ya itu. Nah kalau untuk drum band ikut di PON itu sudah berapa lama Kak Putri? Nah itu termasuk dalam satu cabur untuk PON. Kita udah lomba 3 kali PON kak. Jadi eksebisi itu 2004 eksebisi, nah masuk PON-nya itu 2008, 2016, kemudian ini 2024. Masih 3 kali main. Udah pernah dapat emas juga ya? Udah dapat emas terus, alhamdulillah Sumut. Dari 2008 dapat emas, 2016 dapat emas, ini dapat emas. Tapi ini yang emas terbanyaknya kan? Iya. Luar biasa sekali, bangga sekali Sumatera Utara. Alhamdulillah kak. Nah dari perolehan emas untuk cabur drum band, Sumatera Utara ada di urutan berapa? Di urutan 4. Urutan 4 ya? Iya. Yang pertama Jabar. Oh Jawa Barat. Jabar. Kemudian Jatim ya. Jatim, kemudian DKI, baru kita. Jadi Sumatera kita lah yang paling pertama. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk sejauh ini kejuaraan apa aja nih yang pernah Kak Putri ikutin dari awal, yang dari yang paling kecil, tingkat yang paling kecil sampai mungkin internasional, apa aja? Oh kalau internasional belum, masih sampai Next, nasional ya. Nah kita berdoanya semoga drum band masuk lah Asian Games kayak SEA Games ya kan. Tapi kayaknya sulit sih kak kalau drum band untuk masuk ke situ. Iya, next time kita doain aja gitu kan. Nah kalau dari drum band ya lomba-lomba terkecilnya tuh yaitu festival biasa, lomba-lomba biasa kayak lomba di mana gitu, buka di mana ya Putri ikut gitu kan, kayak kejuaraan Piala Gubernur ikut gitu-gitu. Nah tapi kalau per tim ya? Iya per tim, tetap selalu per tim sih kak. Tapi kalau yang dari sportnya yaitu ikut ke Jurkap, terus Porprov, kemudian di PON ini paling tinggi. Kita flashback ke awal tadi, bahwasanya Kak Putri kan ikut di drum band ini dari 2011, berarti masih SD? SMP. Awalnya berarti dari sekolah dong ya? Iya, dari sekolah. Dari sekolah, terus ikut ekstrakurikuler ya? Iya, ekstrakurikuler. Terus di seleksi? Iya, di seleksi. Di SMA berarti seleksinya ya? Iya, waktu SMA kelas 1 ikut seleksi PON. Oh sudah langsung seleksi PON? Iya, ikut seleksi PON. Nggak ada kejurda? Ikut, nah itu di kelas 3 SMP. Itu baru ikut kejurkap pertama, baru ikut Porprov, baru di 2015 ikut seleksi PON. Seleksi PON ya. Nah kalau misalkan untuk ini nih, untuk sobat podcast TVRI di rumah yang kepengen ikut seperti Kak Putri nih, seperti meneruskan di Jakarta, seperti apa nih? Mungkin di Sumut ini misalkan ada nih tempat latihan khususnya, atau mungkin kan karena kalau misalkan belum ke nasional, belum ke Pelada nih, ada nih tempat latihannya di mana gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ikut atau mau menjadikan dirinya sebagai atlet drum band lah kita bilang. Nah, poin utamanya itu kita harus ada niat dan konsisten. Nah, kemudian yang kedua kita harus
cari naungan PDBI di kabupatennya masing-masing. Nah, Oke, itu yang persatuan Drum Band Indonesia. Drum Band Indonesia. Ya, karena PDBI ini juga ada di per kabupaten di seluruh Sumatera Utara. Jadi kita harus cari naungan yang benar-benar drum bandnya itu mengikuti naungan PDBI. Kenapa Kak? Karena kalau kita sudah mengikuti naungan PDBI, otomatis kita pasti bakal mendapatkan info untuk kejuaraan yang bersifatnya sport begitu Kak. Nah, jadi kalau kita sudah masuk atau di dalam ranah PDBI di dalam kabupaten, ya mempermudahlah jalan kita untuk mengenal orang atau pengurus yang ada di PDBI kabupaten. Banyak link juga lah ya. Iya benar. Nah setelah itu barulah kita bisa ikut Porprov, kemudian pasti kita bakal ada info untuk ke PON. Karena kalau kita nggak ada ikut naungan atau misalnya independen gitu, mungkin akan sulit gitu Kak. Jadi kita juga harus tahu info dong, harus tahu linknya kan, gimana mau ikut kan kalau nggak tahu linknya. Jadi kita juga harus berkecimpung di dalam pengurusan atau berkecimpung di dalam band yang naungannya itu PDBI gitu Kak. Berarti kalau misalkan atlet drum band sudah tergabung atau terdaftar di naungan PDBI, artinya ada semacam ID ya. Kalau misalkan kita sekolah kan NISN, Iya, ada benar. ID atletnya Ada ya. PDBI. Berarti kalau misalkan mau ID-nya perorangan atau per tim? Per tim gitu Kak. Per tim Per misalnya tim. Kabupaten Deli Serdang ya udah pengurus PDBI Deli Serdang gitu. Oh, gitu kan. Khusus PDBI Deli Serdang gitu Kak. Oh, ada ID-nya ya. Terus kalau misalkan dalam satu kelompok nih ya, satu kelompok misalkan berapa tadi ya? 17 orang atau berapa? 22. 22 orang. Satu ada yang keluar. Nah, terus masuk lagi. Harus ada penggantinya. Oh, berarti harus didaftarkan lagi oleh Iya. manajemen Iya, ya. benar. Harus ada pergantian. Nah, di PDBI ini naungan terbesarnya itu kita sudah masuk di dalam ranah KONI. Gitu. Jadi kita di bawah naungan KONI PDBI gitu, Kak. Nah, kalau untuk di luar platprop lah kita bilang ya, ada nggak di luar itu yang misalkan swasta lah kita bilang ya, di luar itu mungkin yang mau latihan misalkan kayak private, satu grupnya private itu Ada. di Medan sendiri ada, Sumatera Utara ada. Ada, tapi itu lebih ke pelatihnya masing-masing, Kak. Jadi kan kita juga kita kan pasti lebih nyaman belajar sama pelatih kita sendiri. Nah, dari pelatih kita itulah kita minta latihan private atau gimana, itu pasti ada. Kayak gitu, Kak. Karena sekarang udah banyak kan di sekolah-sekolah swasta, di sekolah-sekolah negeri udah banyak drum band gitu, Kak. Iya, kalau dulu kan emang agak sulit ya. Iya, sekarang udah banyak drum band. Saya pun dulu sebenarnya kepengen sekali jadi Pemain drum band. Iya, bukan drum ya, tapi Marching band ya? jadi apa? Apa itu, Kak? Kita patinya. Oh, apa sih iya. namanya? Kala itu ya kan, waktu masih mumpuni. Cuma kayaknya nggak kesampean loh Kak Putri. Padahal kita cantik ya. Padahal cantik kan. Alhamdulillah, ya ampun. Gimana ya? Terus mungkin Kak Putri bisa kasih motivasi untuk Sobat TVRI Podcast Sumatera Utara ini yang kepengen menyalurkan bakatnya. Ini awalnya harus kemana dulu nih? Misalkan kayak tadi kan kata Kak Putri bilang penting niat dulu nih, terus konsisten. Nah, mereka udah punya niat, udah pengen konsisten, tapi arahnya belum tahu kemana nih Kak Putri. Kira-kira awalnya apa nih? Misalkan dari sekolahnya tidak ada nih jalur untuk marching band, untuk drum band. Harus kemana nih dibawa nih? Karena dia kepengen banget kan, pengen jadi atlet drum band itu seperti apa? Nah, ini cerita sedikit aja deh pengalaman. Mungkin bisa jadi inspirasi atau bisa jadi oh iya ya bisa seperti itu ya gitu kan menurut teman-teman yang ada di rumah. Jadi tuh dulu Putri ikut marching band di SMP. Selesai dari situ waktu ikut seleksi ponnya itu marching band Putri udah tutup. Jadi kan Putri harus membawa unit. Jadi Putri numpang sama unit lain gitu. Numpang sama marching band yang ada sekolah yang ada marching bandnya. Oh, karena gitu. di sekolah Putri nggak ada. Iya, karena di sekolah Putri nggak ada karena Putri masih kelas 3 SMP. Nah, masuklah Putri di SMA kelas 1 itu Putri di SMA negeri. Nah, SMA negeri itu tidak ada drum bandnya, Kak. Jadi tapi kan Putri pengen ikut PON gitu. Putri pengen ikut marching band gitu. Jadi Putri ikutlah latihan, ibaratnya numpang latihan lah di satu unit ada namanya marching band perguruan di Tunggal. Jadi alhamdulillah mereka membuka naungan itu untuk atlet-atlet atau anggota drum band yang ingin latihan gitu. Mereka welcome gitu loh, tidak hanya siswanya aja, tapi boleh orang lain gitu, Kak. Jadi
Putri ikutlah latihan di situ kan. Nah alhamdulillah jadi Putri waktu seleksi membawa unit perguruan di Tunggal. Nah kemudian pada akhirnya kelas 2 pindahlah sekolah ke situ. Ya, Sampai seperti itu loh Kak. Iya, Iya. itu tadi karena niat dan Demi konsisten. profesionalitas tadi Iya. Jadi karena Putri ikut marching band di situ, kemudian pindahlah Putri karena juga di negeri kan juga susah nih Kak. Kita absensinya kan susah. Jadi Putri pindah ke swasta, ke SMA swasta di Tunggal. Ya, ternyata memang ada beberapa sekolah juga yang tidak mensupport karena itu Iya, katanya seperti nggak itu tahu ya, kan? juga sih, Kak. Tidak mensupport, Heeh. ngapain betul Iya, dan ngapain, nggak tahu, sekolah iya nggak benar. mensupport. Memang benar pendidikan formal juga butuh Iya, ya kan? butuh. Tapi ya bukan ekskul ya, bisa dibilang kan sudah cabur ya kan. Iya, non Dan- akademik ya. non akademik ini perlu juga dan memang harus topang juga sama Akademik. akademik. Terus gini Kak, untuk harapannya ke depannya, aduh setelah ini harapannya pengen begini-begini nih, terus nanti kepengennya go internasional atau terus juga turnamen apa sih yang pengen kali Kak Putri ikuti? Sebenarnya udah tercapai Kak di PON. Semuanya? Iya, karena kan Putri juga pengen banget tuh ikut PON dan pengen ikut PON itu 2 sampai 3 kali gitu dulu mikirnya. Karena kan dulu Putri masih muda, masih umur 16-17 tahun tuh ikut PON. Jadi di 2021 Papua kemarin Putri udah optimis banget nih jaga fisik buat ikut PON lagi. Nah, ternyata kita nggak dimainkan. Kan ada beberapa cabur juga nggak dimainkan kan di Sebelumnya Papua. nggak ada ya? Iya, di Papua kita nggak dimainkan Kak. Nggak cabur drum band aja, banyak lah cabur-cabur lain. Nah di 2024 ini ada. Nah itu kemarin sempat labil loh Kak. Karena kan mikirin umur 25, masih sanggup nggak ya gini gitu kan Kak. Masih muda. Iya, terus kan di tahun 2023 kemarin kayak udahlah coba aja gitu. Karena sebelum ini Putri udah sempat ngelatih. Jadi ya itu tadi plan dan tujuannya itu pengen ngelatih satu, pengen ikut PON berkali-kali gitu, pengen jadi atlet lah. Karena Putri juga kuliahnya di cabang bukan di cabang, maksudnya di olahraga, di naungan olahraga, ilmu keolahragaan gitu. Jadi teman-teman atlet itu atau teman-teman yang sekelas sama Putri itu jadi atlet tuh berkali-kali gitu loh. Jadi kayak keren gitu. Pemikirannya kayak kayak benar-benar jadi atlet sejati gitu lah. Jadi kayak harapan dan tujuan besarnya itu alhamdulillah udah tembus gitu Kak. Ikut PON 2 kali, udah melatih gitu. Jadi alhamdulillah sih Kak gitu. Go internasional nggak pengen? Nah, go internasional karena apa ya, belum tahu nih di cabur mana gitu loh Kak. Karena kalau di drum band kan kita nggak ada naungan untuk sampai ke situ. Tapi kalau ada di drum band ini ada SEA Games, Asian Games, mungkin saya bakal fokus ke situ juga. Pasti. Iya, pasti akan fokus. Karena PON 2 kali ini aja udah ada pro dan kontra dengan tim-tim yang lain atau maksudnya dengan teman-teman yang lain gitu. Ada yang kontranya tuh Allah kasihlah kesempatan sama adik-adiknya gitu. Kasihlah kesempatan buat yang belum pernah gitu. Tapi gimana ya Kak? Mungkin Putri nggak menyalahkan apa yang menjadi pemikiran mereka, nggak menyalahkan karena mungkin di naungan atau di ranah mereka itu tidak berkecimpung dengan dunia peratletan gitu kan Kak. Jadi kita nggak bisa bilang Begitu mengerti deh ya. iya, Lama ya. kita nggak bisa bilang serakah ya ikut PON 2 kali ya kita ya kita selirin aja kan jawabnya enggak dikasih lah, itu kan kesempatan ada 21 orang kali gitu doang. Jadi ya nggak apa-apa lah, ambil satu jatahnya gitu kan Kak. Kayak gitu sih. Jadi aku nggak pernah salahin orang-orang yang Audiensnya ya. iya, audiensnya itu berkata apa gitu. Enggak, karena mungkin mereka tidak berkecimpung di dunia atlet. Karena aku pribadi, yaitu tadi yang Kakak bilang setting goalsnya apa, ikut PON berkali-kali gitu. Jadi mau orang bilang kasihlah kesempatan, ya udah ini plan aku gitu loh Kak. Ini plan Putri sendiri Nggak ada batasan gitu. usianya tadi Iya ya. benar, Kalau kita ada harus batasan memutuskan usianya, itu. ya pasti lah udah 25 udah deh ya kan. Iya. Nggak ada batas sampai kapanpun itu nggak masalah. Dan harus memampukan diri juga kan, harus kita mampuin. Terus kalau untuk selama PON kemarin nggak, provinsi mana sih saingan terberat yang Sumatera Utara untuk cabur drum band khususnya? Semuanya berat dong Kak, semuanya berat. Pasti ada yang paling wah susah. Iya, pasti adalah kalimat apa ya, kalau kita latihan tuh harus kalah nih, awas saja harus kalah gitu kan. Apa ya, yang jadi rival tim itu Jogja kayaknya. Jogja. Iya. Itu ya saingan terberat ya. Iya, Jogja sih. Ha. Baru Sumut ya. Iya. Tapi mudah-mudahan lah ya semua drum band yang Alhamdulillah. makin maju ke depannya. Alhamdulillah. Internasional.
alhamdulillah rekor waktu kita kemarin lomba Iya. jalan cepat. Karena kan drum band ini juga ada rekor-rekor waktunya gitu sih Kak. Kita catat pribadi lah kan dari tahun-tahun sebelumnya sama semua kontingen gitu. Jadi Putri pribadi juga pengen ngalahin rekor-rekor waktu yang ada di kontingen yang ikut PON tahun ini dan alhamdulillahnya yaitu setting goals-nya alhamdulillah tercapai gitu. Jadi semua provinsi alhamdulillah kita bisa ini di atas lah waktunya. Betul. Dan juga mungkin kalaupun ngerasa ini lebih berat, lu jangan dianggap ini lebih berat, pokoknya kita bisa. Iya, pasti kita terus bisa juara, gini gitu loh ya. Kak, tuan rumah ini kan tanggung jawabnya besar. Ibaratnya kalau kita menang, oh karena tuan rumah Iya, nih pasti, menang, pasti. ini menang karena tuan rumah ya gitu kan. Jadi kita menghindari kata-kata itu. Jadi kita memang benar-benar ya fight gitu. Kita memang benar-benar ambil emas kita itu ya benar-benar di fisik semua. Kita nggak mau yang aneh-aneh. Kita perbaikin waktu kita. Kita tingkatin waktu kita bagusin permainan kita gitu. Jadi kita menjadi tuan rumah yang memang benar-benar sportif gitu Kak. Satu lagi Kak, untuk pertanyaan pamungkas dari saya. Kalau untuk keseragaman, kan pasti kan kita yang ikut drum band ini kan nggak melulu agamanya muslim Iya, atau apa. iya, benar. Apa kan misalkan ada yang pakai hijab, ada yang non hijab, itu mempengaruhi nggak untuk keseragaman penilaian atau apa? Enggak Kak. Nggak sama sekali. Enggak, karena di Sumut juga ada yang Nasrani. Hmm. Gitu. Di Sumut ada yang Nasrani, ada yang Islam kan. Kemarin itu pernah sempat ada yang Buddha. Tapi dia tidak sanggup jadi keluar gitu digantikan gitu. Walaupun 10 orang pakai hijab, satunya enggak, ataupun 10 orang tidak pakai hijab, satunya pakai hijab, Nggak nggak masalah apa-apa. ya, tidak mempengaruhi penilaian ya. Enggak apa-apa. Oke lah Kak Putri, terima kasih untuk Siap. obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk sobat TVRI Sumatera Utara Iya. biar cara pandangnya tentang marching band ini berbeda rupanya. Iya, biar makin semangat. Ikut tes tuh makin semangat Iya. gitu. Dan mudah-mudahan saya doain dan juga sobat podcast mendoakan mudah-mudahan tim drum band cabur drum band Sumatera Utara makin maju deh. Amin. Oke, terima kasih amin, ya Kak Putri Allah. waktunya. Siap Kak. Oke, Sobat TVRI Sumatera Utara, terima kasih untuk podcast kita kali ini dan kita akan ketemu kembali lain waktu. Terima kasih. Podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.